Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Niki. Siang, siang kakak semua, selamat siang. Kita akhirnya ketemu lagi ya kak ya di tatap maya kedua kita nih kak. Nah, kedua dari terakhir. Jadi tinggal satu kali lagi tatap maya, satu JP nih kak. Oke kakak-kakak, langsung saja ya kak ya kita mulai. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Terima kasih kakak-kakak semua. Bagaimana nih kak kabarnya kak? Seminggu sudah berlalu tanpa tatap maya. Gimana kak Doni kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tindak lanjut sudah dikerjakan ya kak ya? Udah. Apakah ada kesulitan kak terkait tindak lanjut? Saya rasa tidak ada kesulitan ya kak ya terkait tindak lanjut dalam besok sudah dilakukan juga terkait dengan di kombelnya masing-masing, tentu saja di kombel kakak-kakak semua pada satuan pendidikan kakak semua. Alhamdulillah juga sudah terlampaui dalam waktu seminggu kemarin kakak-kakak semua melakukan tindak lanjut terkait pengimbasan pada kombelnya, lalu juga disertai dokumentasi, terus juga ada notulen dan juga PPT-nya, alhamdulillah. Dan mungkin hari ini, nanti mungkin kalau enggak nanti sore ya, nanti malam atau besok pagi saya akan share terkait kelengkapan tugas kakak karena saya cek itu masih ada beberapa yang belum lengkap tugasnya seperti itu. Jadi daripada nanti di akhir itu ketumpuk banyak, nah ini nanti akan saya ingatkan, nanti akan saya rekapkan ya kakak semua, nggih. Kak, monggo Kak, silahkan dituliskan di dalam kolom chat kakak terkait refleksi kakak dalam tindak lanjut kemarin yang dilakukan di dalam komunitas belajar. Monggo silahkan Kak, dituliskan perasaannya bagaimana Kak setelah melakukan tindak lanjut pada komunitas belajar di sekolah kakak semua. Monggo silahkan Kak, dituliskan di kolom chat ya Kak ya, silakan. Monggo silakan dituliskan bagaimana perasaannya, refleksinya terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan bersama komunitas belajarnya di sekolah masing-masing. Monggo bisa dituliskan di kolom chat. Silakan Kak. Untuk tindak lanjut yang sudah dikumpulkan beberapa sudah saya lihat, beberapa juga sudah saya nilai ya Kak G. Monggo nih, tapi kan saya belum tahu nih refleksi perasaan Kak semua. Monggo Kak, silakan Kak langsung dituliskan di kolom chat Kak, sehingga kita bisa langsung ke persiapan bukti karya. Nah, monggo silakan Kak. Bisa dituliskan perasaannya Kak setelah melakukan refleksi. Oke, ini ada Kak Isti. Terima kasih Kak Isti. Alhamdulillah merasa senang karena bisa berbagi dengan kombel sekolah dan didukung penuh untuk tindak lanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih, Kak Isti berarti kepala sekolah juga mendukung ya Kak Isti? Mendukung penuh Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, ada Kak Is, kita banyak saring tentang tindak lanjut di KBS dan didukung dalam pelaksananya. Saring apa sharing nih Kak Is? Maksudnya Kak Is? Banyak sharing atau banyak saring? Banyak sharingnya. Oh ya. Salah. Banyak sharingnya ya Kak ya terkait tindak lanjut di KBS dan didukung dalam pelaksanaan. Alhamdulillah nih Kak. Ya. Karena dukungan itu kan penting ya Kak ya. Ya. Support system dari ya walaupun kemarin saya banyak terkendalanya. apa tuh Kak Is kendalanya Kak? Itu kan kemarin karena akreditasi jadi istilahnya saya harus ngejar banyak belajarnya mandiri itu, nggak ikut beberapa kali Zoom itu. Oh iya, 2 kali ya Kak Is ya? Iya, ternyata kan 2 kali tidak ikut Zoom itu pengaruh besar sekali ya. Iya, itu udah batas maksimal banget nih. Iya. Makanya kan sejak awal tuh kan saya mengatakan ayo Kak, walaupun jangan sampai nggak ikut, walaupun join, misalkan ada kesibukan tetap join, walaupun nanti menyimak seperti itu. Oke, nggak apa-apa Kak Is, tinggal satu lagi kok Tata Mayanya. Ini ada Kak Ririn, awalnya sempat bingung mau membuat RTL seperti apa, tapi ketika saya sampaikan dalam saat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, akhirnya saya mendapatkan saran masukan menambah mantap kegiatan RTL saya. Waktu pelaksanaan luar biasa, dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman. Oke, Kak Ririn mungkin bisa share nih Kak, mungkin bingungnya itu yang kayak gimana Kak? Bingungnya itu yang seperti apa, terus apakah sudah dilaksanakan nih Kak tindak lanjutnya? Monggo Kak Ririn. Oh iya, sempat bingungnya itu karena gini Kak, antara apa nanti kegiatannya itu mau kokurikuler atau yang P5 itu loh Kak, itu terus waktu pelaksanaan untuk tindak lanjutnya untuk yang nanti saya sampaikan itu implementasinya besok itu waktunya kira-kira itu nanti sampai tidak untuk Desember, awal Desember itu karena kan sempat ini bareng-bareng ya Kak, apa nanti buat laporan BOP, rapotan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi buatnya RTL itu yang memungkinkan sesimpel tapi ya yang melibatkan peserta didik seperti itu. Itu saya bingungnya membuat itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus kemarin sebelum saya membuat apa PPT RTL itu, saya koordinasi dulu, saya sampaikan kepada teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah kalau saya ada tugas RTL seperti ini Bu dari PJOK, terus saya mau membuat ini gitu saya sampaikan di situ. Akhirnya kami sharing berbagi. Saya menerima saran masukan dari kepala sekolah dan teman-teman seperti itu Kak. Akhirnya dalam ya 2 hari apa sekitar 3 hari ya itu saya ngengreng terus jadilah PPT yang kemarin saya unggah itu, seperti itu Kak. Terus pas penyampaiannya itu saya paginya saya sampaikan langsung Kak itu. Alhamdulillah responnya luar biasa, dukungannya dan Bu Kepala di situ menyampaikan kalau bisa seperti ini Bu Ririn, seperti ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ririn sharingnya luar biasa nih. Alhamdulillah ya Kak Ririn dapat dukungan dari dan juga masukan tentunya masukan-masukan yang membangun ya Kak ya yang bisa merefleksi Kak Ririn juga biar lebih baik. Terus juga pemecahan masalah bersama-sama melalui kolaborasi ya Kak Ririn ya. Iya, siap. Iya itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ririn. Oke, di sini ada lagi Kak Rizky. Syukurlah ini pengalaman pertama saya dan merasa gugup ketika penyampaian materi, tetapi terlepas dari itu saya juga senang dapat menyampaikan materi RTL saya. Ini mungkin bisa sedikit cerita nih Kak Rizky terkait pengalaman pertama nih, karena pengalaman pertama itu akan apa ya Kak, membawa kesan gitu ya. Monggo Kak Rizky mungkin bisa sharing nih Kak, gugupnya gimana nih Kak Rizky?
Ya, mohon izin kakak-kakak semua. Jadi memang saya merasa gugup karena sepertinya ini juga pengalaman pertama saya membawakan materi dan itu pun juga apa ya, maksudnya kan ini saya juga mempelajari materi ini. Nah, takutnya nanti kalau saya imbaskan tuh ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya belum menguasai, saya belum bisa menjawab seperti itu. Tapi ya senang, saya terlepas dari itu senang juga bisa menyampaikan materi kalau di PJOK sendiri itu ada ini, materi seperti ini, gini-gini kayak gitu. Senang lah sharing ilmu tentang terkhusus PJOK itu sendiri. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky. Nggak apa Kak, nanti kan kalau kan lagi ini kayak Kak Rizky kan baru ya, maksudnya dalam dunia pendidikan jadi Pak gurunya belum lama. Nah, ini juga bisa melatih nih karena kan guru kan juga dituntut untuk belajar belajar berbicara di depan guru-guru yang lain. Nah, ini tentu saja pengalaman yang luar biasa Kak Rizky untuk melatih kepercayaan diri juga nih. Siapa tahu besok Kak Rizky jadi narasumber, ya kan Kak? Ya, amin. Iya, siapa tahu tahun depan kakak-kakak semua mendaftar yang itu PJOK diseminasi jadi fasil, nanti kakak-kakak semua kan juga harus tetap ngomong di depan banyak orang, depan rekan-rekan guru semuanya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Ada lagi Kak Ranti. Ini saya merasa lega karena sudah membuat tindak lanjut dan saya sampaikan ke Kombel sekolah. Alhamdulillah mendapat respon positif dari Ibu Kepala dan juga guru. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak Ranti, leganya gimana nih Kak terkait responnya juga dari Ibu Kepala sekolah dan guru. Monggo Kak Ranti. Ya, terima kasih Kak Niki. Saya itu merasa lega karena sudah menyelesaikan tugas begitu untuk membuat RTL ini. Kemudian respon dari Ibu Kepala Sekolah itu memberikan masukan, kemudian memberikan motivasi, juga menambahkan memberikan penguatan bahwa RTL yang saya buat itu mengena pada sasaran yaitu di lingkungan sekolah kami, karena dari bahan yang saya ajukan itu yaitu dari asiknya bermain batok itu di sekitar sini itu masih banyak terdapat untuk tempurung kelapanya begitu, kemudian nanti bisa ditambahkan untuk bermain. Kemudian juga kemarin diberikan masukan dari Ibu Kepala Sekolah itu kalau nanti untuk tempurung kelapanya itu nanti bisa diambilkan dari ibu-ibu wali murid yang setelah selesai belanja, kemudian nanti tempurung kelapanya nanti bisa dibersihkan, kemudian nanti bisa dibuat bersama-sama dengan anak di sekolah, misalnya saja dengan dicat atau dias dengan bahan-bahan yang lain, sehingga nanti bisa lebih layak dan menarik untuk digunakan. Seperti itu Kak Niki. Juga dari guru juga hampir sama, mereka mendapatkan bahan baru yang bisa digunakan bersama-sama untuk kedepannya, seperti itu Kak. Jadi saya alhamdulillah merasa senang di PJOK ini mendapatkan banyak ilmu yang ternyata memang sangat bermanfaat untuk di lembaga kami. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Ranti, luar biasa sekali nih. Kreatif nih Kak Ranti sudah mengaplikasikan asset based thinking, jadi sudah belajar mengidentifikasi juga aset-aset apa sih yang ada di lingkungan sekitar sekolah terkait tempurung kelapa. Nah ini keren nih Kak, nanti bisa dieksekusi Kak Ranti. Oke, terima kasih Kak Ranti. Di sini ada Kak Dia. Saya merasa lega setelah melakukan diskusi dalam Kombel karena semua mendukung RTL yang saya presentasikan. Monggo silakan Kak Dia, mungkin bisa cerita sedikit nih Kak Dia. Gimana sih saat diskusi itu seperti apa? Monggo silakan Kak Dia. Ya, terima kasih. Untuk diskusi kemarin yang saya lakukan itu alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari kepala sekolah maupun teman-teman. Meskipun untuk waktu pelaksanaannya kita juga masih
kebingungan karena bersamaan dengan banyaknya agenda sekolah. Tapi apapun itu, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman itu sangat mendukung segala bentuk kegiatan yang bertujuan baik untuk peserta didik, seperti itu Kak. Terus untuk presentasinya sendiri, karena alhamdulillah di sekolah saya kombelnya juga sudah berjalan cukup sering, jadi presentasi seperti itu sudah cukup sering terjadi dan biasa kami lakukan satu sama lain, sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu Kak Niki, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dia. Jadi memang sudah apakah kemarin nama kombelnya kayaknya bagus Mac apa gitu ya Kak ya? BMD Mac. Oh iya, BMD Mac ya benar. Nah, luar biasa nih. Memang harus apa ya, kombel itu memang harus diaktifkan, terus juga saling bertukar sharing seperti itu. Nanti bisa bergantian sebagai berbagi praktik baiknya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dia. Lalu di sini ada lagi Kak Ratna. Alhamdulillah merasa lega karena telah terlaksana, dapat masukan dan diskusi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, silakan Kak Ratna, mungkin bisa diceritakan nih Kak Ratna, kegiatannya tuh rencananya apa sih? Kan kalau teman-teman yang lainnya belum pada tahu ya, kalau mungkin saya kan sudah bisa baca di LMS yang Kakak kumpulkan. Monggo silakan Kak Ratna. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemarin alhamdulillah untuk presentasi teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah sangat antusias karena bagi kita itu merupakan hal baru. Jadi mereka sangat kepingin belajar lagi dan lagi karena kita nggak mungkin jelaskan semuanya di situ, jadi hanya garis besarnya aja. Kemarin baru saya kasihkan 3 model pembelajaran PJOK, mereka langsung wah kayaknya tambah seru ya, besok apalagi kayak gitu. Nah, untuk kemarin waktu kita pembuatan video itu suasananya pas hujan, hari Kamis hujan terus dari pagi, jadi suara videonya antara hujan dan yang di kelas itu masuk kayak gitu. Kemudian untuk diskusinya kita juga seperti tempat Kak Dia karena sering kita lakukan, jadi langsung mengalir aja kayak gitu. Kegiatannya kita mau buat SEM kayak gini, saya jelaskan bagaimana untuk kegiatannya, dan dari kelas nanti kan untuk besok kan kita ada kegiatan 3 hari, jadi untuk 3 kelas perwakilan seperti kita laksanakan kemarin. Nah ini mereka sangat excited dan seru kayaknya ya, karena memang belum pernah kita laksanakan untuk kegiatan seperti itu. Jadi kegiatannya adalah kelas meeting yang insya Allah mulai tanggal 5 sampai 5 hari ke depan. Jadi pertama kita membuat perencanaan setiap kelas masing-masing, yang hari kedua pelaksanaan, 3, 4 itu pelaksanaan, dan hari terakhir yang kelima itu nanti kita ada refleksi dan kegiatan puncaknya. Jadi nanti setiap kelas nanti ada tugas tersendiri untuk bagaimana suara anak kayak gitu, nanti biarkan kreativitas dari kelas masing-masing. Jadi kemarin yang kita dapatkan waktu tatap muka, saya coba aplikasikan untuk jenjang TK. Itu kayaknya teman-teman juga sangat tertarik, dan apakah pelibatan, saya tanyakan juga waktu diskusi, apakah kita mau melibatkan orang tua? Enggak Mbak, kita itu aja, kita sendiri aja biar anak-anak untuk piala, terus kayak medali apa, biarkan mereka lebih kreatif lagi. Dan waktunya memang sangat padat, jadinya kita fokus untuk semuanya kegiatan untuk sementara ini tidak melibatkan orang luar, tapi murni dari guru dan anak didik. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ratna, keren nih. Jadi penasaran besok nih SEM-nya dari sekolah Kak Ratna seperti apa nih di dalam bukti karya ya. Keren sekali Kak. Nanti bisa diimplementasikan juga, nanti kan ada pilihannya Kak untuk bukti karya itu. Nanti bisa juga nih Kak berbagi ini praktik baik itu Kak, nanti bisa dimasukkan ke situ Kak Ratna. Oke, terima kasih Kak Niki masukannya. Ya, terima kasih Kak Ratna. Nah, di sini ada Kak Abdul. Saya merasa sedikit gugup karena memang baru pertama kali. Untuk kelas meeting memang sudah dilaksanakan beberapa kali, tetapi memang dari panitia dan lainnya dari guru. Oke, mungkin Kak Abdul bisa sharing sedikit nih, gugupnya itu seperti apa Kak? Mungkin sama ya kayak Kak Rizky ya, baru pertama kali di depan gitu ya Kak ya?
Monggo Kak, silakan Kak Abdul bisa sharing-sharing nih. Monggo silakan Kak Abdul. Baik Kak, mohon izin untuk menyampaikan pengalaman saya. Mungkin sama seperti yang Kak Rizky sampaikan tadi, karena memang saya termasuk baru di sekolah ini, baru sekitar 2,5 tahun. Nah itu saya juga baru pertama kali presentasi atau memberikan materi di depan guru-guru yang sudah berpengalaman, yang sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah kami. Tapi memang materinya sudah beberapa kali dalam kelas meeting dilaksanakan pertandingan bola voli untuk kelas atas, tetapi memang gurunya, memang panitianya atau nanti hadiah-hadiah dan lain sebagainya itu yang menyiapkan dari Bapak Ibu guru serta wasit dan hampir semuanya. Tetapi saya mencoba hal baru untuk mungkin kelas meeting kalau memang tidak hujan pagi hari, kelas meeting semester ganjil ini akan saya coba untuk menggunakan model pembelajaran SEM yang nanti semuanya disiapkan oleh anak-anak, dan saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya hanya mengkoordinasikan siswanya untuk pembagian tugas dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Abdul. Jadi mungkin juga bisa loh Kak, SEM-nya itu kan kalau biasanya dari tahun ke tahun voli ya Kak Abdul ya. Nah ini Kak Abdul bisa memberikan sebuah hal yang baru nih di sekolah Kak Abdul. Mungkin bisa permainannya ini dimodifikasi gitu Kak untuk teknikal untuk kelas meetingnya kayak gitu. Nanti bisa dimodifikasi permainannya kayak kemarin kita SEM itu kan ada bola corong, terus ada voli duduk. Nah siapa tahu volinya besok itu voli duduk Kak Abdul, bisa juga itu Kak. Kalau untuk anak-anaknya mungkin bisa Kak, tetapi karena tempatnya jadi tempatnya seperti corblok itu jadi tidak rata. Mungkin kalau duduk nanti anak-anaknya sakit dan kotor itu di depan itu, karena kalau hujan itu kan musim hujan, nah itu depan itu pembuangan airnya kurang kencang, jadi banyak airnya di situ, dan kadang-kadang kalau habis hujan itu banyak lumpurnya seperti itu Kak. Dan memang beberapa tahun itu kelas meetingnya tidak hanya voli, jadi ada lomba-lomba yang lainnya yang modifikasi. Memang sering mengadakan lomba untuk sekolah saya, entah itu memperingati ulang tahun sekolah, entah itu memperingati hari guru, 17-an dan lain sebagainya. Itu memang 1 tahun itu tidak hanya kelas meeting saja lombanya, dan masih banyak, mungkin 3-4 kali untuk 1 tahun atau setengah tahun terakhir ini sudah melakukan lomba. Jadi anak-anaknya itu karena yang saya lihat itu antusiasnya dari voli, karena kemarin itu belum lama itu bulan September atau Oktober itu kan ada pordes di dekat sekolah, jadi anak-anak itu terpacu semangat lagi untuk belajar voli karena melihat pordes itu Kak. Jadi saya linearkan sama, kan bulan Februari ini nanti ada anak-anak itu seleksi tingkat Kapanewon itu nanti mewakili Kapanewon ke Popcup atau Pekan Olahraga Kabupaten yang dilaksanakan biasanya di bulan Februari. Jadi sebisa mungkin anak-anak saya ada linearnya ke depan, jadi ada outputnya lagi ke depannya gitu Kak. Mungkin dari saya itu Kak. Oke, ya bagus Kak Abdul. Jadi dalam kelas meeting besok itu SEM itu yang mau dilakukan Kak Abdul tuh ini bisa juga Kak Abdul mau lakukan untuk asesmen ya kan Kak, biar tahu kelanjutannya juga untuk siapa saja sih peserta yang akan lanjut ke tadi kemana, perwakilan Kapanewon ya Kak ya, seperti itu ya. Iya Kak, iya. Oke, terima kasih nih Kak Abdul sudah memikirkan ke depannya nih bagaimana nih anak-anak ini rencananya ke depannya lagi gitu. Oke, terima kasih Kak Abdul. Oke, Pak. Ya. Oke, Kak semua mungkin ada yang belum tadi sharing terkait
tindak lanjutnya mungkin ada siapa? Kak Sika mungkin mau open mic, Kak Sika? Atau Kak Doni tadi belum ya? Kak Ari. Kakak-kakak nanti dari hasil tindak lanjut, rencana tindak lanjut yang kakak lakukan ini kan akan kakak lakukan ya, diterapkan untuk bukti karya. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita sudah merefleksikan umpan balik terkait rencana tindak lanjut pada kombel masing-masing sekolah. Nah, saya akan memberikan kakak-kakak pengantar terkait bukti karya ya Kak ya. Izin share screen. Oh, ada pertanyaan Kak Is. Monggo silakan Kak Is. Iya Kak, mohon maaf, mohon izin bertanya sebelum dilanjut. Ya. Misalnya kan kita sudah membuat RTL. Ya. Nah, itu waktu untuk bukti karyanya bulan apa Pak? Mulai setelah pengantar ini sampai Desember Kak. Aduh. Desember tanggal, kakak kan terakhir program ini tanggal 13 ya Kak ya? Seperti itu Kak. Jadi sebelum terima rapot itu loh Kak. Karena kita kan gini, mohon maaf. Ya, karena kita kan istilahnya itu sekolah itu sudah punya program setelah apa? Setelah SAS ini kan programnya sudah kita buat pada waktu semester awal. Atau kalau menyelipkan itu kan kemarin itu belum bisa menyelipkan program RTL saya. Nah, kendala kami kan di situ itu untuk melaksanaannya. Gitu loh Kak. Yeah. Kalau untuk kelas meetingnya memang kalau kelas meeting kan kami setiap semester itu pasti ada dan itu sudah kita programkan itu. Iya Kak Is. Nah itu harus tetap dilaksanakan pada bulan Desember ini gitu berarti untuk RTL itu. Iya, jadi untuk RTL ini kan untuk bulan Desember ini Kak. Nah ini baru saya mau jelaskan ya Kak di PPT saya ini. Nanti kan kakak itu akan memilih jenis bukti karyanya kakak itu mau apa gitu. Misalkan mau modul RPP saja, modul ajar atau mungkin rencana juga bisa. Terus nanti mungkin mau praktik baik ada videonya juga bisa seperti itu. Nanti akan saya jelaskan dulu di PPT ini ya Kak ya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Karena nanti setelah kakak membuat bukti karya itu tidak langsung diupload di PMM karena akan kami validasi dulu. Kita validasi dulu sudah layak belum nih tampil di di PMM karena kemarin juga arahan dari BBGP kita diminta untuk menyeleksi benar dan juga misalkan masih ada yang kurang kita akan ada revisi sedikit nanti terus baru bisa di-upload di karya PMM seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke Kak, sama-sama Kak. Oke Kakak semua ini ya Kak ya. Apakah sudah muncul Kak? Sudah Kak. Oke ya kakak, di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar bukti karya di PMM ya, platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nanti kakak pasti sudah tidak asing dong dengan PMM ya Kak ya. Nanti kakak diminta mengupload di sini di bukti karya ya Kak ya, di bukti karya. Nah, topik pembahasannya, pada kesempatan kali ini nanti topik pembahasan kita yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan juga mengunggah bukti karya di PMM itu akan seperti apa. Nah, langsung saja kakak. Nah, ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, kalau di sini kan November ya kayak ini tidak usah difikirkan karena ini kan PPT juga untuk gelombang 1 juga sama PPT-nya. Jadi nah ini kakak kan di dalam program PKG PJOK itu kan ada lini masa ya Kak ya.
minggu ke-1 sampai ke-5 itu alhamdulillah sudah kita lalui ya Kak, yaitu ada pembukaan, terus ada materi orientasi, dan ada pembelajaran asinkronus dan juga sinkronus. Lalu minggu ke-6-nya alhamdulillah juga sudah kita lalui dengan senang hati, dengan keseruan bersama-sama ya Kak ya. Kakak hari keberangkatan ke SMK Negeri 1 Bantul, lalu di sana kita pembelajaran tatap muka dan juga ada jurnal refleksi, lalu juga kakak kembali lagi ke sekolah masing-masing. Dan di minggu ke-7 sampai 10 itu kakak kembali pembelajaran asinkronus dan juga tatap maya. Nah, alhamdulillah nih Kak, kita sudah sampai di minggu ke-11 dan ke-12. Artinya kita sudah sampai di sesi terakhir dari program ini, di mana kakak-kakak semua akan melakukan unggah dokumentasi bukti karya. Setelah kakak-kakak unggah, tentu saja sebelum diupload di PMM akan kami validasi terlebih dahulu. Setelah itu, setelah proses validasi kakak, nah barulah kakak akan upload ke PMM. Setelah itu semua selesai, tugas-tugasnya semua selesai kakak, karena di sini saya juga masih melihat banyak beberapa yang belum full pengerjaan tugasnya, mungkin ada yang terlewat mungkin. Nah, saya harap kakak mengecek kira-kira saya udah upload belum ya tugas yang modul berapa misalkan seperti itu, karena semua itu akan direkap dan juga absensi semua direkap. Nah, ini semua akan berpengaruh ke nilai akhir di mana kakak semua akan lolos atau tidak nih, lulus atau tidak. Nah, seperti itu harapan saya sih, semua di kelas kita ini semuanya lulus ya kakak semua ya. Semua harapan saya juga mengerjakan tugas-tugasnya itu secara full, semuanya terisi gitu, terupload seperti itu. Nah, jadi ini kita berada di minggu 11 dan 12 ya kakak semua. Nah, ini Kak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan dari PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal atau asli ya Kak, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan hasil proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak ketika sudah upload, nanti akan saya validasi Kak. Akan saya lihat, akan nanti misalkan ada kurangan, itu akan saya revisi ya kakak. Lalu saya kembalikan lagi ke kakak merevisi, jika sudah oke, baru kakak upload ke dalam bukti karya PMM. Nah, ini Kak, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video kakak, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Lalu, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kan kadang kalau kita bikin video atau bikin konten itu kan harus ada persetujuan dulu nih Bapak Ibu dari orang tua murid, apakah setuju tidak anaknya untuk ada di dalam video itu, seperti itu. Nanti akan ada surat persetujuannya yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga wali dari peserta didik kakak-kakak semua. Lalu yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, jangan sampai kakak-kakak melakukan plagiasi ya Kak, atau mungkin sudah ada karya yang lain terus
dikaryakan lagi, terus dianggap itu sebagai karya kakak. Nah, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak, seperti itu. Nah, untuk alur validasi bukti karya, nah ini alurnya kakak-kakak, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, kakak-kakak kan di bagian bawah LMS, paling bawah mungkin ya kalau di tempat kakak itu sudah ada bagian sini di topik ini ada bukti karya. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui klik semua modul, lalu di bagian bawah itu ada bukti karya, atau mungkin di sebelah kiri samping itu juga ada bukti karya, bisa diklik langsung. Nah, aktivitas bukti karya itu terbagi jadi 3, kakak. Ada unggah draft bukti karya. Nah, nanti di sini, di nomor 1 ini, unggah draft bukti karya. Lalu yang kedua, itu ada refleksi bukti karya. Nah, ini mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Di sini, di refleksi bukti karya ini, kakak, ini adalah tatap maya terakhir kita, Kak. Tatap maya ke-19 tepatnya, kakak ya. Di sini kita akan refleksi bersama. Nah, nanti ketika sudah oke, sudah divalidasi, nah nanti kakak akan ke berbagi bukti karya. Nah, ini kakak akan diminta menyalin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, seperti itu. Jadi ada 3, kakak. Terus nanti selanjutnya itu ada ini, umpan balik penyelenggaraan, seperti itu. Nah, di sini kakak-kakak, ketika kakak-kakak membuka tadi yang bagian pertama unggah draft bukti karya. Nah, di sini Kak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, kakak-kakak di sini nanti kakak-kakak akan mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya ya Kak pada LMS kakak-kakak semua. Nah, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya Kak. Nah, ini biasanya ada di sini nih. Di bawahnya judul unggah draft bukti karya ini akan ada periode pengumpulan ya Kak ya. Kalau yang di sini hanya contoh Kak, ini Agustus itu contoh saja. Seperti itu, dan pasti akan berbeda dengan LMS kakak semua. Pasti kalau di LMS kakak semua pasti akan di Desember ya kayak di bulan 12. Nah, yang kedua, pastikan kakak-kakak itu telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG-PJOK. Nah, sebelum mengunggah draft produk bukti karya, nah klik dulu make a copy untuk menyalin dan mengunduh pernyataan. Nanti mungkin di LMS kakak juga bisa tuh diunduh Kak. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti saya share filenya di grup seperti itu. Lalu nih Kak, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, ini. Nah, di sini nanti bisa diklik klik kerjakan, seperti itu Kak. Nah, ini Kak isinya terkait lembar pernyataan peserta PKG-PJOK. Nanti bisa di-download ya Kak, bisa di-download melalui LMS. Nanti juga mungkin akan saya share juga di grup. Nah, itu nanti isinya kakak-kakak di sini ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga kakak semua, kakak yang bersangkutan. Nah, di sini tertulis kalau dengan menandatangani formulir ini ya Kak ya nih, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Lalu yang kedua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk pengambilan gambar dan publikasinya untuk kepentingan pembelajaran. Lalu juga kakak juga bisa
centang atau checklist, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan sesuai kebutuhan untuk konten pembelajaran. Dan juga di checklist terakhir, kakak bisa checklist, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program PKG-PJOK ini adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, nah, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu kakak. Jadi mohon digarisbawahi kakak, jadi harus orisinal ya kak ya, harus asli. Jangan sampai nih, karena mungkin misal nih, jangan sampai juga nih, oh teman saya udah nih bikin bukti karya, wah itu kan sekolahnya kan beda, nah saya masukkan aja nih sama gitu, tak ubah namanya jadi di sekolah saya dengan rencana yang sama, bahkan mungkin modulnya sama. Nah itu nanti harapannya jangan seperti itu kakak, karena ini semua kan akan melalui validasi juga, jangan sampai kakak-kakak semua berurusan dengan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi kan kakak semua kan pasti bisa lah, pasti bisa, saya yakin pasti bisa, karena ide kakak itu luar biasa sekali ya kakak ya, pasti bisa lah, orisinal itu dilakukan kakak semua. Nah ini kak, nih ada Kak Is nih dananya, kebetulan nih bareng-bareng acaranya. Nah kakak-kakak jangan khawatir kak, di sini ada pemilihan kategori bukti karya. Kakak-kakak di sini ada 3 pilihan, mau praktik baik, atau praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar. Nah di sini kalau kakak-kakak itu pilih praktik baik, nah itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid dalam bentuk PDF dan video, kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak ambil praktik baik, berarti kakak-kakak harus menyiapkan video dan juga PDF-nya. Nanti untuk PDF-nya itu bisa terkait dengan modulnya, seperti itu. Atau rencananya. Nah, jadi ada PDF atau video ya kak ya, jika di praktik baiknya. Nah, kalau kakak memilih praktik pembelajaran, nah ini proses pembelajaran guru dengan peserta didik di kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, silakan kakak bisa nih dalam bentuk video ataupun dokumen aksi nyata seperti itu dalam bentuk PDF ya kak ya. Tapi kakak ketika bukti karyanya kakak mau memilih RPP atau modul ajar aja nih terkait keterampilan selama PKG-PJOK, saya mau bukti karyanya itu dalam bentuk RPP atau modul ajar, boleh juga. Nanti kakak tinggal upload RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF, seperti itu kakak. Itu ya kak ya, ada 3, mau praktik baik, praktik pembelajaran, ataupun RPP atau modul ajar. Tapi tentu saja di sini ketika kakak-kakak misalkan memilih, oh ini nih praktik baiknya saya mau ngupload 2, ada PDF-nya, ada videonya. Kalau video kan berarti kakak nih bikin nih, nah nanti nilainya akan ada lebih gitu, ada nilai plusnya, seperti itu. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tidak kakak? Sebelum saya lanjut nih kak, ada yang bertanya kak terkait pemilihan kategori bukti karya? Apakah ada pertanyaan kak? Mungkin saya Kak Niki. Oke, silakan Kak Ririn. Ya, kalau saya mau bertanya untuk praktek pembelajaran Kak. Untuk praktek pembelajaran, kalau ketika kita mau upload dokumen PDF aksi nyata, berarti kan itu nanti ada lampiran-lampirannya jika lampiran ketika kita praktek pembelajaran di situ. Kalau tanpa video.
Ya. Oh ya, berarti nanti dilampirkan waktu praktek pembelajarannya, terus RPP-nya juga Kak, rancangan pembelajarannya berarti. Iya, iya, semuanya Kak. RPP-nya, terus semua foto-fotonya, terus pokoknya semua dokumen aksi nyatanya yang agar bisa mewakili atau meyakinkan bahwa itu tuh sudah benar-benar terlaksana dan orisinal gitu loh Kak. Oh, nggih, berarti berupa slide-slide gitu nggih Kak? Bisa, seperti itu Oh, bisa. Satu lagi Kak, untuk terkait yang RTL, mohon maaf kembali ke RTL lagi, berarti Iya. untuk RTL-nya itu kita tidak, maksudnya untuk besok, kan kemarin ada lini masanya, mau dikerjakan kapan gitu nggih Kak? Ya. Kalau semisal kemarin saya di bulan Desember minggu kedua gitu, apakah harus diimplementasikan nanti langsung ada unggah uploadnya di LMS atau cuma cukup yang kemarin itu saja kita LTL-nya pengimbasan di KBS Kak? Oke Kak Ririn, jadi untuk yang RTL pelaksanaannya itu tidak ada upload di LMS lagi Kak, karena setelah kakak-kakak itu ke pengimbasan ke KBS itu kakak kan sudah masuk ke bukti karya nih Kak. Nah kakak kan yang dikejar diminta itu yang bukti karya ini, tapi bisa juga nih Kak kalau kakak sekali dayung gitulah, kakak kan udah bikin RTL. Nah terus dibikin aja praktik baiknya Kak, kakak bikin videonya dari RTL, kan RTL-nya udah ada, tinggal nanti kan dimasukkan ke PDF-nya, rencana-rencananya semua itu, baik nanti modulajarnya atau mungkin cara strateginya nanti dalam bentuk PDF. Nanti kakak kan misalkan udah, tadi Kak Ririn kan udah rencana bikin SEM ya Kak ya? Ya. Nah bisa aja itu di video nanti jadi praktik baik kakak, jadi ada videonya ada, PDF-nya juga sudah ada, seperti itu Kak. Oh ngaten, karena kemarin itu sepemahaman saya mungkin ada beberapa teman-teman juga RTL-nya itu akan besok itu ada implementasinya, harus diimplementasikan seperti itu, RTL-nya seperti apa, SEM atau apa itu besok ada video untuk implementasi mungkin di bukti karya ini seperti itu. Tapi semisal lain dari RTL itu tidak apa-apa Kak? Ya kalau bisa sih berkesinambungan kan lebih enak ya Kak ya. Lebih enak, jadi biar sekali kerja gitu terus juga bisa mengimplementasikan langsung kan Kak gitu. Tapi kalau misalnya kepepetnya kayak tadi kayak Kak Is tuh udah ada rencananya, sekolah udah bikin program-program, waktunya nggak ada, ya mungkin bisa saja Kak Is milih yang RPP atau modul ajar juga boleh, nanti bentuknya PDF seperti itu gitu Kak. Tapi tentu saja akan berbeda ya Kak ya, ketika kakak-kakak itu ngumpul video juga ada PDF-nya dibanding dengan yang mengumpul EMA aja nih PDF, kan tentu pasti kayak ada nilai plus lah buat yang bikin video, karena kan juga sudah ibaratnya kan effortnya beda gitu loh Kak gitu. Oh nggih, ya siap Kak. Insyaallah nggih. Terima kasih Kak Niki. Sami-sami Kak. Oke Kakak, saya lanjut ya. Oh ada yang tanya, monggo silakan Kak. Kak Is dan Kak Ranti. Kak Is dulu, monggo Kak Is. Monggo Kak Is. Oh, sebentar. Ini saya pakai dua ini. Iya Kak Is. Laptopnya nggak bisa suara, jadi laptopnya suaranya dari HP. Ya, monggo Kak. Ya. Misalnya kita kan pernah praktik pembelajaran. Ya. Ini kita pernah membuat videonya. Jadi kita unggah lagi, kita perbaiki itu, dan ada modul ajarnya itu, bisa nggak kira-kira Kak? Mohon maaf ini. Itu kapan Kak pelaksanaannya? Oktober apa ya? Oh, yang mana? Yang dulu itu? Misalnya gitu. Ada ya, dua, kita punya ada video yang lain yang belum pernah diunggah di LMS sih. Itu beda apa istilahnya itu, beda materinya. Ya. Bisa saja Kak Is, nanti bisa masuknya ke praktik pembelajaran, bisa nanti gitu ya. Di situ. Tapi juga nanti kan ada kayak validasi juga toh Kak.
Nanti Iya, divalidasi betul. dulu ya. Kayak gitu. Iya, Mungkin iya. kalau kemarin kan tanpa edit ya Kak ya, 30 drenjeng gitu ya. Mungkin Iya, bisa nih dibikin yang menarik, ada soundnya atau mungkin ada keterangan-keterangannya atau mungkin ada penjelasannya dulu di situ terus nanti baru menggambarkan praktik pembelajarannya juga bisa sih Kak, dikreasikan Oh, aja gitu. Kalau yang kemarin kan tanpa edit karena kan iya, memang edit. gunanya kan untuk kita menganalisis ya Kak ya terkait penghalusannya, pengulangannya gitu. Nah, kalau yang di bukti karya ini monggo Kakak silakan bisa diedit edit videonya. Bisa mungkin ditambahkan keterangan atau running text-nya juga boleh monggo silakan pakai logo BKGBJOK juga monggo silakan seperti itu Kakak. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Is. Lalu ada Kak Ranti. Monggo Kak Ranti. Iya, terima kasih Kak Niki. Di sini saya mau bertanya untuk yang kemarin itu kan yang RTL-nya saya itu tentang fisik motorik bermain menggunakan tempurung kelapa itu ya. Kalau misalnya saya pakai itu untuk bukti karyanya menggunakan yang memilih praktek pembelajaran ini, itu bagaimana ya Kak? Ya nggak apa-apa Kak. Bagus Oh, Kak. oke. Nanti Ya, kemudian untuk waktu dalam membuat video itu ada ditentukan apa tidak nggih Kak? Apakah dari semua anak itu nanti melakukan kegiatan tersebut dengan waktunya bebas atau ada ketentuan untuk waktunya di dalam video itu ya? maksudnya waktu gimana nih Kak? Waktu pelaksanaannya. Kalau Waktu rencana Kak Ranti itu pelaksanaannya kan berapa hari Kak? Itu kan setiap hari ya 1 minggu 1 kali begitu. Itu waktunya kan paling tidak ada sekitar 30 menit begitu. Oh ya nanti bisa juga nanti misal diedit juga bisa toh Kak, misalkan dalam waktu beberapa pertemuan itu nanti dijadikan satu video gitu juga bisa Kak, atau mungkin malah mau 1 hari sampai diselesaikan itu juga bisa Kak. Kalau misalnya 1 hari saja kemudian diselesaikan terus waktunya melebihi dari 30 menit itu boleh apa tidak ya Kak Niki? Boleh Kak, silakan Kak. Tapi ini kan bukti karya video praktik baik itu kan tidak mesti harus 30 menit ya Kak ya. Mungkin bisa aja 10 menit. Tapi bisa menjelaskan semua inti-intinya gitu loh Kak. Oh iya. Berarti memang berbeda dengan yang kemarin itu ya Kak, yang murni itu ya. Ini Beda, bisa diedit-edit gitu ya. Jadi kalau misalkan praktik baik, mau ambil praktik baik nih Kak, videonya itu Kakak tuh bisa videonya itu bisa 10 menit aja. Nanti diisi isi-isinya poin-poin dari praktik baik Kakak itu bisa Kakak Kakak tuliskan di situ. Mungkin nanti saya akan kasih contoh video praktik baik saya Kak ya. Oh iya, terima kasih Kak. Untuk Jambore GTK kemarin itu ke nasional itu nanti coba saya share dan nanti kakak bisa aja tuh modifikasi dari praktik baik saya itu nanti ternyata pengeditan videonya seperti ini toh gitu atau mungkin bisa juga kan dilihat dari PMM kan banyak ya Kak ya, itu literasi banyak banget contoh-contoh praktik baik itu juga bisa gitu Kak. Jadi tidak harus 30 menit karena 30 menit itu lama banget loh Kak. Nanti kalau kita jadi bisa berulang kali ya anak-anak itu. Iya, ketika kita upload di YouTube terus kita linkkan nanti di PMM-nya kan tentu kan kalau ibaratnya orang melihat kan senang yang enggak terlalu lama gitu, tapi ada poin-poinnya itu udah dapat gitu loh Kak dari praktik baik itu dan juga dikuatkan dari PDF-nya Kakak ini rencananya mau belajarnya itu seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Niki. Ya nanti monggo nih saya yakin nih Kak Ranti dan teman-teman Ibu Guru TK-nya biasa edit-edit video, edit-edit Canva kan ini pasti bisa ini nanti diedit-edit gitu pakai CapCut atau monggo silakan yang sekiranya kakak itu kuasai dalam pengeditan video ya Kak ya. Oke, saya lanjut dulu ya Kak ya.
Nah, oke, nah di sini ada unggah draft bukti karya di LMS. Nah, kakak kan tadi kalau udah buat praktik, misalkan praktik baik ya kak ya, kan diunggah di draft dulu. Nah, ini kakak tinggal milih nih, di sini ada pilih kategori dari produk bukti karya kakak-kakak, apakah di sini praktik baik atau praktik pembelajaran atau apa itu. Nah, terus di sini juga ada bentuknya, bentuk karyanya bisa PDF, nanti terus upload, bisa juga video, nanti kakak juga salin linknya, link videonya seperti itu. Lalu beri judul kakak, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag nih kak. Jangan lupa hashtagnya ya kak. Hashtagnya PKGPJOK nih kak. Tanda pagar PKGPJOK gede semua. Terus spasi, tanda pagar guru belajar, spasi, tanda pagar murid belajar. Nah, lalu kakak-kakak diminta memberikan deskripsi singkat untuk produk bukti karyanya, seperti itu. Nah, nih. Nah, di sini nih, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik ya kak ya. Nah, di sini jenjangnya. Kakak pilih jenjangnya itu apa? Pilih jenjang yang diinginkan. Kan kakak berbeda nih di sini, beda-beda ya. Pokoknya sesuai yang kakak ajarkan. Lalu apabila kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelasnya. Misal kakak pilih SD, nanti akan ada pilihannya kelasnya. SMP, misalkan SMP di sini contohnya. Nah, nanti akan ada apakah itu kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Lalu kakak pilih tema bukti karya. Di sini nanti akan ada pilihan temanya. Lalu pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Nanti di sini juga ada kan, ada pilihannya ya kak ya, ada optionnya. Lalu kakak mengumpulkan berkasnya. Nah, nih unggahnya di sini, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Lalu klik kumpulkan. Nah, tadi untuk praktik baik ya kak ya, kalau kakak mau mengumpulkan dalam bentuk praktik baik. Nah, kalau kakak maunya praktik pembelajaran, ya bisa juga, sama, nanti tinggal pilih saja kategorinya itu praktik pembelajaran. Nanti bentuk karyanya, nih ada PDF, nanti kakak upload dokumen. Lalu bisa juga ini video, nanti kakak-kakak tinggal tautkan video yang ada di YouTube kakak-kakak yang sudah diupload di YouTube. Nanti terus judulnya kakak isikan, jangan lupa hashtagnya sama, tanda pagar PKGPJOK, lalu tanda pagar guru belajar dan juga tanda pagar murid belajar. Lalu kakak-kakak bisa nambahkan di sini deskripsi singkatnya di sini. Di kolom keempat. Nah, nanti di kolom kelima sama ya kak ya dengan yang praktik baik tadi, pilih jenjang yang kakak inginkan. Kalau misalkan SD, SMP, SMA, pilih jenjangnya, lalu pilih kelas yang kakak ampuh, yang kakak gunakan itu untuk praktik baik, untuk praktik pembelajaran itu di kelas berapa. Lalu pilih juga nanti sarana dan prasarananya. Lalu juga di sini yang ke-8, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh, sama ya kak ya. Terus di nomor 9 itu nanti klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Itu untuk yang praktik belajar. Nah, ini untuk yang RPP. Nah, RPP di sini ketika kakak memilih kategori RPP atau modul ajar, di sini bisa pilih kategorinya RPP atau modul ajar. Nah, di sini tentu pasti pemilihannya adalah ini. Adalah PDF ya kayak file. Seperti itu. Nah, ini di sini pilihan bentuk karyanya. Nah, ini tadi ini ke copy ya kayak. Enggak. Jadi kalau misal kakak pilih
RPP atau modul ajar, cukup PDF-nya saja. Dan dikasih judulnya juga sama, nanti ada hashtag-nya juga ya Kak. Seperti itu, terus diberikan deskripsi singkatnya. Sama lengkapi tujuannya juga. Kalau tadi untuk praktik baik dan praktik pembelajaran itu hanya deskripsi singkat, nah bedanya kalau di RPP, kakak juga diminta melengkapi tujuan RPP atau modul ajarnya itu apa. Nah ini di kolom 5 ini ada tujuannya. Nah sama, yang ini tetap sama nih, ada bedanya deh di ini, nomor 7 nih. Nah, di nomor 5 kakak pilih jenjangnya, sama ya kak, kayak tadi misalkan SD, TK, Pak, SMP, SMA, nah itu tinggal pilih, kelasnya juga tinggal pilih. Lalu di kolom 7 itu, nah ini, asesmen, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak. Nah, di sini kakak bisa melampirkan apa? Menuliskan asesmennya, seperti itu. Lalu, yang ke-8 juga, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi mode mengajar jika diinginkan, tapi ini tidak wajib, Kak. Jadi kalau yang tidak ada tanda bintangnya ini, yang ini nomor 8 ini tidak wajib diisi, jadi tidak diisi pun tidak apa-apa. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintangnya ini, di pinggirnya ini. Nah, ini wajib diisi nih, jenjang, kelas, seperti itu wajib. Nah, ini unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh, sama ya Kak ya? Sama, terus tinggal diklik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Seperti itu Kakak. Nah, ini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harus diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya kakak itu tidak memenuhi syarat. Jadi misalkan sudah dikumpulkan nih, berarti tidak bisa diganti Kak, kecuali nanti ada dari fasil itu, loh ini kok kayaknya tidak sesuai, nah itu baru bisa dikembalikan, diganti lagi. Lalu bukti karya kakak jika disetujui, nah kemudian kakak-kakak kalau sudah disetujui kakak-kakak langsung kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM melalui PMM kakak-kakak semua tentunya, seperti itu. Kalau sudah oke, sudah divalidasi, nah tinggal kakak-kakak langsung upload di bukti karya. Nah, di sini tadi konfirmasi unggah draft dan bukti karya di LMS. Ini kan tadi tampilannya ya Kak ya. Ada unggah draft bukti karya. Nah, setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya itu akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi fasilitator. Jadi di sini statusnya akan berubah nih. Di sini ada sedang ditinjau, itu artinya sedang dalam proses validasi, seperti itu. Nah, ini Kak, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi ada direvisi dulu ya Kak ya. Nah, jika sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai nih, sudah divalidasi fasil, terus oh ini sudah sesuai, layak terbit gitu. Nah, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Maka cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah nih Kak, tadi kan sudah sedang ditinjau gitu ya Kak ya, di draftnya ya, diunggah draft bukti karya. Nah,
Ketika ini kakak harus sering-sering cek nih di sini. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak akan melihat statusnya itu nih perlu diperbaiki pada tampilan di sini di LMS kakak ya. Ini akan ada perlu perbaikan. Lalu di sini juga perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan. Nanti hasil revisiannya itu, hasil dari umpan balik itu akan ada di sini. Kakak cek apa sih yang harus diperbarui, apa yang diperbaiki apa ya. Nanti kakak bisa cek di sini di bagian umpan balik. Nah ini nanti bisa diklik juga dilihat penilaian. Nah, setelah itu kakak bisa klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan pengumpulan ulang bukti karyanya. Kakak tinggal klik di sini. Misalkan untuk mau sudah siap ada perbaikan, misal sudah direvisi, tinggal klik di sini, gitu Kak. Nah, nih putusan utama dari validasi bukti karya. Perlu perbaikan ya tadi ya Kak. Apabila hasil bukti karya kakak belum sesuai, nah klik icon tanda X berwarna merah ini untuk menghapus dokumen sebelumnya. Diklik, ini akan hilang dokumennya Kak. Lalu unggah ulang bukti karya yang telah direvisi sesuai dengan masukan fasil. Nah nanti kakak klik ulang, upload ulang dokumen yang akan di-upload seperti itu. Nah nih, apabila lembar persetujuan belum sesuai, tadi ya Kak, diklik icon tanda X warna merah ini. Nah, ini lembar persetujuan ya Kak ya. Lembar persetujuan bukti karyanya. Misal masih ini belum sesuai, nah ini bisa diklik, lalu sebaliknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Nah, kalau sudah ini tadi mau diperbaiki, kakak tinggal unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, nanti kalau sudah oke, tidak perlu diklik, ini tidak perlu dihapus. Tapi kalau misal masih ada revisi, nah ini silakan di-close, diklik, nanti akan hilang toh Kak, terus di-upload ulang, seperti itu. Catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, nih, putusan utama dari validasi bukti karya. Lulus validasi. Ini ya, Kak. Kalau ini seperti ini tampilannya, apabila hasil bukti karya kakak-kakak telah lulus dari validasi, dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ini tulisannya kayak gini. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Seperti itu. Jadi memang harus yang sudah layak terbit ini memang harus benar-benar yang sudah bagus gitu Kak, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BPGP DIY seperti itu. Nah nih Kak, tampilannya nih, Anda hanya perlu menunggu bukti karya diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Nah kalau yang di sini kakak, kalau yang di kakak itu udah otomatis terbit Kak gitu. Kalau kemarin saya itu upload sendiri gitu, Jadi ketika kakak-kakak mengisi draft yang tadi, tolong diisi yang teliti, yang cermat, pokoknya jangan sampai ada yang salah atau kurang seperti itu ya Kak ya. Nah di sini, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus di sini. Nih di sini ada umpan balik. Nih, di sini contohnya ini umpan baliknya, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda, seperti itu. Nanti statusnya di sini, kalau tadi yang pertama waktu upload draft itu menunggu proses ya tadi ya Kak.
Itu terus kalau yang ini ketika sudah valid, nah menunggu terbit statusnya itu menjadi menunggu terbit. Seperti itu Kakak. Nah, nih Kak. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, di sini statusnya, nih ini agak abu-abu ya Kak ya, di status ini loh Kak. Tadi kan, kalau tadi kan ini menunggu terbit ya Kak. Di sini udah hijau nih Kak. Nah, di sini tulisannya terbit. Nah, juga ada kan, kakak-kakak juga akan ada notif. Nih, bukti karya telah terbit. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Nah, nih. Tinggal diklik aja nih, Kak. Lihat bukti karya. Otomatis nanti akan nge-link ke bukti karya kakak-kakak yang sudah terbit. Nih, Kak. Nah, terus kan kalau sudah berbagi, udah terbit nih bukti karyanya, kan rasanya kurang apa ya, kurang abdul lah kalau belum dibagikan ya Kak ya, karena kan juga biar ada feedback juga, umpan balik ya Kak ya. Nah Kakak, ini cara membagikan bukti karya Kakak. Tadi kan udah terbit nih di PMM, sudah terbit. Wah sudah terbit nih, aku mau bagikan atau share bukti karyaku ini nih selama saya PKG PJOK ke teman-teman atau mungkin ke kepala sekolah ke atasan, Pak ini loh Pak, bukti karya saya sudah terbit di PMM, sudah melalui kurasi juga dan alhamdulillah sudah tervalidasi juga, sudah terbit. Ini hasil belajar saya, salah satu hasil melalui PKG PJOK. Nah kakak bisa aja nih membagikannya dengan nih yang pertama, buka menu bukti karya pada PMM. Ketika kakak berada di beranda PMM, pilih bukti karya. Diklik ya Kak, klik. Terus setelah itu, yang kedua pilih yang karya saya, diklik. Tadi sudah diklik, bukti karya. Kan di sini ada beberapa ya Kak, ada eksplorasi itu nanti kakak bisa lihat bukti karya orang lain. Tuh, terus juga di sini. Nah, nih. Di sini kakak-kakak pilih yang karya saya, diklik Kak. Klik. Nah. Lalu nah ini buka kategori nih Kak. Buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Kan tadi sudah ada banyak ya, kakak tinggal bagikan aja nih mau yang mana. Lalu pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah. Oh, saya mau berbagi RPP nih, RPP saya. Nah, kakak pilih aja RPP misal. Lalu nih cari tombol bagikan karya. Nah ini ya Kak, bagikan karya, diklik aja. Lalu nanti kakak tinggal pilih yang salin link. Nah ini untuk ditautkan di LMS, disalin. Nah gitu Kak. Tadi kan berbaginya bisa lewat WhatsApp, mungkin di-share ke teman-teman di Kombel, bisa juga ke rekan sejawat. Nah, ini juga bisa kakak-kakak di LMS kan juga ada nih Kak tagihan yang ke poin 3 tadi, berbagi bukti karya. Nah, kakak-kakak tinggal salin link tadi, link yang sudah di-upload bukti karyanya, kakak-kakak share nih. Di sini tinggal dikopikan ya Kak ya di LMS. Setelah kakak mengunggah bukti karya di PMM, kakak perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS juga tentunya dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, catatannya untuk bukti karya yang sudah diunggah Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja seperti itu. Nih, nah, pada gambar 7 nih. Ketika kakak-kakak itu sudah muncul tadi di bukti karyanya, sudah di berbagi bukti karya, linknya sudah ada. Nah, di sini nanti Fasil akan membuka tautannya kakak-kakak. Oh, ternyata ini nih yang sudah terbit. Dan memastikan bahwa file yang diunggah itu sama dengan yang telah
divalidasi oleh fasilitator. Jangan sampai nih kakak-kakak salah upload. Misalkan tadi udah direvisi videonya, udah direvisi ya videonya, hasil sudah oke, sudah validasi. Kan kakak-kakak upload ulang tuh, jangan sampai salah upload Kak. Nanti tahu-tahu di sini, loh kok videonya kok malah yang 30 menit, misal salah ngelingkannya yang di YouTube. Nah itu jangan sampai ya Kak ya, harapannya yang teliti kakak-kakak sebelum mengunggahnya. Oke, mungkin ada yang tanyakan Kak terkait bukti karya? Ada yang tanyakan Kak? Atau sudah jelas nih semuanya Kak? Nanti mungkin, oke Kak Rizky, silakan Rizky. Silakan Kak Rizky. Izin mau bertanya. Jadi kan tadi diuploadnya di YouTube ya? Kalau masih yang di Google Drive gimana? Jadi harus diupload di YouTube dulu? Iya. Yang praktek baik tadi. Iya, di uploadnya di YouTube karena PMM itu kan ngelinknya ke YouTube. Oh iya baik. Terus juga jangan lupa settingannya publik karena kan PMM kan nanti nguploadnya itu kan publik ya, nanti kakak jadi upload itu di YouTube. Terus settingannya publik karena PMM itu otomatis akan tertaut dengan YouTube kayak gitu Kak Rizky. Jadi jangan drive. Kalau drive nanti nggak bisa, PMM-nya nggak akan mau karena memang settingannya PMM itu kan ke YouTube gitu loh Kak. Oh iya. Gitu Kak Rizky? Oke baik Kak. Oke, ada yang lain nggak Kak? Terima kasih. Ya sama-sama Kak Rizky. Ada yang lain Kak? Oke, silakan Kak Sika, monggo Kak Sika. Oke, baik Kak Niki, terima kasih atas waktunya. Sedikit bertanya tentang yang praktik baik yang tadi dibahas. Kebetulan saya itu RTL-nya tentang mau mengadakan SEM, tapi nanti eksekusinya itu di tanggal 6 Desember. Nah, setelah SAS untuk mengisi waktu kosong gitu kan. Kayaknya kalau misalnya dilihat dari penjelasan Kak Niki tadi, rencana saya tuh masuk ke yang praktik baik karena melibatkan guru-guru yang lain juga seperti itu. Jadi guru-guru yang lain saya libatkan menjadi panitia, menjadi juri di event itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika membuat video yang akan diunggah ke tadi itu dimulai dari ketika saya sosialisasi RTL itu atau langsung ke kegiatannya Kak? Oke Kak Sika, kan untuk video itu kan tidak usah terlalu panjang ya Kak, poin-poinnya aja mungkin 10-15 menit aja. Lebih bagus kalau ada sedikit mungkin 2 atau 3 detik itu pas ada videonya baru itu loh Kak, baru penjelasan terkait koordinasinya gitu loh Kak. Oh nggih, siap. Itu bisa nanti ditambahkan di situ. Jadi Kakak nanti buat kayak dialognya dulu, misalkan kayak suaranya dulu, praktik baik ini dimulai dari koordinasi dengan rekan sejawat melalui kombel sekolah. Nah nanti bisa kan Kakak tuh crop video yang sudah Kakak punya nih waktu kemarin RTL itu, nah dimasukkan aja situ. Kayak pengantar gitu ya Kak Niki ya? Iya bisa. Oh baik, ya paham. Jadi dimulai dari situ, kemudian langsung ke kegiatannya. Gitu ya Kak? Iya betul. Oke, baik, makasih Kak Niki. Ya oke, sama-sama Kak Sika. Mungkin ada yang lain? Oke Kak Dia, silakan Kak Dia. Ya Kak Niki,
Kalau saya pertanyaannya kemarin kalau di RTL saya itu kan untuk semua siswa, tapi untuk videonya besok kalau saya cuma ambil sampling satu kelas gitu, apa boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa Kak. Nanti sampling sekelas dulu nggak apa-apa. Satu kelas kan ada berapa toh Pak Kak? Siswanya Kak 17 sekelas. anak. Nggak 17 apa-apa. anak. Nanti berarti nanti Kakak mau pilih yang praktik baik. Kan ininya beda ya Kak ya nanti soalnya kalau cuma RPP saja sama praktik baik. Atau bedanya praktik baik sama yang pembelajaran tadi gimana sih Kak? Bedanya sama sih Kak, itu hampir mirip sih. Sebentar, saya coba ulang ke atas tadi ya. Bentar. Ini ya Kak ya. Kalau praktik baik itu bedanya di sini Kak. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kayak SEM, itu kan masuknya ke sini. Karena kan itu kan hasil dari kakak-kakak refleksi PKG PJOK atau mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu nanti masuknya ke praktik baik kayak gitu Kak. Kalau Kak Dia maunya Kalau RTL saya kemarin bisa dipakai praktik baik atau di praktik pembelajaran aja ya Kak? Pilih salah satu nggak apa-apa sih Kak. Kan sama aja ini juga sama-sama video. Oh iya. Kalau misalkan itu sekiranya menginspirasi yang lain nih, nah itu juga bisa nih jadi praktik baik. Mungkin selama ini Kak Dia belum pernah bikin praktik baik, terus aku punya praktik baik yang kayaknya bisa menginspirasi guru-guru yang lain nih, masukkan aja ke praktik baiknya Kak Dia. Oke. Ya, makasih Kak. Terus untuk tadi yang Kak Sika tadi itu kan juga berarti prosesnya itu kita padatkan toh Kak di video itu. Jadi yang misalnya harusnya 1 minggu atau 1 bulan itu dipadatkan dalam 1 hari video itu aja nggak apa-apa toh Kak? Maksudnya gimana nih? 1 bulan kan misalnya ada pengenalan kan kayak proses P5 itu ada pengenalan terus aplikasi terus refleksi gitu kan itu sebenarnya beberapa hari gitu ya. Tapi dipadatkan dalam 1 hari di video itu saja atau memang kita harus tag berhari-hari itu? Kalau naturalnya kan kita tag ya kayak misal pas sesi kan Kak Dia kan udah punya nih yang kayak koordinasi P5 mungkin udah ada dokumentasinya. Nah, bisa ditambahkan aja Kak. Gitu. Tapi bisa kalau kan misalnya kayak proses diskusi itu kan biasanya nggak selesai 1-2 hari gitu biasanya lebih kan. Nah itu lebih apa jadi karena waktunya terbatas terus lebih disederhanakan gitu nggak apa-apa Kak, yang penting itu ada di video gitu loh tahapannya itu semua ada di nanti di video Kak Dia jelasin aja proses P5 ini didiskusikan oleh rekan sejawat dalam beberapa kali pertemuan atau mungkin 3 kali pertemuan. Nah Kakak nanti tinggal masukkan aja shoot videonya lagi pada diskusi gitu loh Kak. Oke Kak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Dia. Kak Rizky, monggo silakan Kak Rizky. Kak yang praktek ini nggak harus yang RTL toh. Ketika waktu pembelajaran praktek yang kemarin itu boleh di-upload kan? Atau boleh Kak. Tapi nanti boleh Kak, tapi nanti tetap diedit juga Kak. Misalkan ada penjelasannya kayak ini maksudnya itu. Gitu. Kalau kemarin kan benar-benar pure banget yang apa namanya pembelajaran ini nggak ada dipotong-potongnya kayak gitu. Nah, terus juga kalau yang ini kalau yang ini mungkin nanti dipotong terus kayak misal yang tadi jawabannya ke Kak Sika tadi yang apa namanya ini masuk ke aktivitas apa gitu-gitu kan Kak, ditambahin kayak gitu-gitu juga kan.
Nah, bisa. Mungkin di awal video bisa kakak shoot masukkan profil sekolah, mungkin visi sekolah apa, atau mungkin halaman depan sekolah. Misalkan SMP ya, SMP Budi Mulia Ya, terletak di SMP. apa gitu. Atau nanti Oh, memiliki iya, iya. visi apa gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan praktik pembelajaran terkait materinya apa, jelasin Kak, atau bisa juga ditambahkan teks tujuan pembelajarannya apa nih gitu. Dinarasikan aja sih Kak. Oke. Ya, ya. Oke, baik Kak. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Rizky. Kak Is, monggo Kak Is. Iya Kak, ini pertanyaan lagi Kak. Ini konsultasi juga ini. Ya. Nah ini Kak, ini kan tanggal 9 itu kan kita sudah kelas meeting. Udah apa Nah, Kak? itu dari kelas meeting kita kelas meeting. Iya. Itu kan kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan itu kan temanya hampir sama. Itu fundraise atletik. Nah, itu bisa dikategorikan nanti misalnya mau apa istilahnya dipakai untuk bukti karya itu kira-kira bisa enggak ya? Ya bisa aja Kak, nanti kakak bisa pilih praktik baik atau ya, gimana? praktik baik Ya misalnya. bisa aja Kak, praktik baik. Nanti Kak Is tinggal bikin videonya, dibuat videonya, terus juga ada PDF-nya mungkin itu tuh gimana sih cara bikin misalkan kan itu misalkan nih rencananya apa, tujuannya seperti apa, kayak itu loh Kak. Oh ya, seperti kayak di RTL-nya itu hampir ya, sama. Tapi didukung dengan adanya video-videonya. Nanti didukung dengan adanya video yang kakak upload juga itu. Oh ternyata ini tuh praktik baiknya, gitu Kak. Oh gitu. Ya, Inres Pantes kan Senin kan kalau dilaksanakan bisa direncanakan. Hari ini kan kita mau koordinasi, jadi kan Kak sama ini Kak Is, kan nanti koordinasi nih Kak Is. Iya. Nah, Kak Is shoot aja video paling enggak berapa ya Kak, 1 menit gitu, nanti dimasukkan aja di situ. Nanti pas di videonya Kak Is masukkan ini koordinasi dalam praktik baik kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Kak. Oh gitu. Jadi kan mendukung ya. Iya. Kayak siap. gitu. Ya. Terus Kak, ya? Ya gimana Kak? Oh jangan lupa Kak, ini ngerekam bikin videonya landscape ya Kak, karena kan tertaut sama YouTube. Jangan portrait. Oh gitu, ya benar. Ya pokoknya landscape 16:9. Berarti dari kalau bukti karya itu dari mulai rencana sampai pelaksanaannya sampai penutupannya gitu ya Kak ya? Iya, itu akan lebih baik karena kan jadi tahu toh Kak, oh ternyata misal praktik baik, oh ini praktik baiknya karena nih ternyata awalnya itu harus koordinasi dulu nih sama teman-temannya, oh ini sudah berkolaborasi, oh ini pelaksanaannya toh ternyata ada refleksinya juga, nah gitu loh Kak. Jadi harapannya kan bisa di-sharingkan atau ditiru oleh rekan-rekan guru dan tidak hanya rekan-rekan guru di sini saja, karena kalau sudah upload di PMM sudah melalui kurasi kan otomatis bisa diakses semua guru seluruh Indonesia. Siapa tahu nanti praktik baik kakak itu dipraktikkan juga dan dimodifikasi oleh guru daerah Sulawesi atau mana juga bisa sesuai dengan kondisi di sana kayak gitu Kak. Itu Kak Is. Oke Kak Is terpental nih. Oke, Kak Ririn. Terima kasih. Oh ya oke ya. Monggo Kak Ririn, silakan Kak Ririn. Oke, mohon maaf Kak, bertanya lagi untuk bukti karya praktek baik itu apakah kan kemarin LTL saya membuat karya senam kreasi ya, apakah itu boleh? Karena kemarin itu kan untuk beberapa kelas, 3 kelas khususnya kelompok B. Apakah besok saya membuat videonya seperti Kak Dia tadi bisa saya sampling 1 kelas seperti itu Kak? Bisa juga Kak, 1 kelas bisa. Jadi saya besok step-stepnya membuat videonya gabungkan dari perencanaan
koordinasi dengan teman-teman di KPS kemarin, terus prakteknya membuat kreasi senamnya dan praktek ke anak-anak seperti itu, Kak. Bisa juga Kak gitu Kak. Oh, okay. Bisa. Ya, siap. Itu kan kalau rencana besarnya kan seluruh kelas itu Kak. Iya. Nah, nanti mungkin Kak Ririn bisa dulu uji coba 1 atau 2 kelas dulu nggak apa-apa. Yang penting dari video itu praktik baik itu tuh kita tuh bisa nemu poin-poinnya praktik baik Kak Ririn gitu loh, terus didukung sama dokumen PDF tadi gitu loh Kak. Oh, oke. Siap. Terima kasih Kak Niki. Oke Kak, saya lanjut ya Kak. Saya share ulang, share screen lagi. Oke, ini Kak. Nah, nih langkah upload video dengan tautan. Nah, nih pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube ya. Tadi ya Kak Rizky ya, jangan Drive Kak ya, YouTube ya. Nah, pastikan video itu tidak disetel untuk pribadi karena nanti tidak akan tertaut oleh PMM. Pastikan itu publik ya. Lalu klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Lalu klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video kakak. Nih kayak gini. Nah ini visibilitas video bukti karya. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi. Nah terjadi karena pemilik video itu menyetel visibilitasnya pribadi Kak. Jadi kalau tadi aku malu nanti gimana kalau dilihat orang. Nah, jangan gitu ya Kak, karena tujuan kita ini untuk berbagi, memang harus di-sharekan ke orang-orang, ke guru-guru yang lain, seperti itu. Jadi, pastikan setelannya itu jangan pribadi atau jangan yang memiliki link. Pastikan setelannya itu publik, karena kalau kakak-kakak itu visibilitasnya dipilih yang pribadi atau di private dalam channel YouTube-nya, ketika kakak buka bukti karya, nah ini munculnya seperti ini tampilannya. Video ini di-setel untuk pribadi. Nah kalau kayak gini gimana bisa menilai gitu? Bagaimana BPGP juga bisa mengecek, dari kementerian juga mengecek kayak gitu. Itu ya Kak ya. Nih, langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nih bagi kakak nih, saya agak zoom bentar. Ini yang pertama ya Kak. Nah nih, kakak-kakak nanti tuh ketika kakak buka YouTube kakak semua, nih kakak klik bagian konten. Nah di sini akan muncul video-video kakak, konten-konten video kakak yang ada di YouTube yang udah di-upload ya Kak ya. Nah nih. Ini visibilitas nih Kak. Kalau di sini visibility-nya itu privat, nah ini otomatis tidak akan bisa tertaut Kak. Kayak gitu, tidak akan bisa tertaut di PMM. Nah, caranya ketika sudah masuk ke konten, ke studio Kakak ya, masuk ke studio YouTube Kakak. Nah, ini tinggal diklik aja nih Kak, yang ini. Yang titik 3 ini loh Kak. Diklik. Nah, tinggal pilih yang publik. Dipilih yang publik. Lalu diklik publish. Nah, ini otomatis ini nanti akan bisa ditautkan langsung kayak gitu. Nah, ini video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, ini kendala nih. Tadi kalau misalkan ini ya Kak, video tidak tersedia tonton di YouTube, dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube kakak-kakak semua. Nah, masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Kan tadi saya sudah menjelaskan, boleh diedit Kak, boleh silakan. Nah, kalau mengedit, nanti misalkan kakak-kakak mau memilih latar musik atau backsound-nya, kan lebih seru kalau ada backsound-nya nih, misalkan kayak gitu.
Nah, kakak-kakak bisa aja memilih latar musik, tapi pilih cari atau download itu banyak di Google. Kakak-kakak tinggal ngeklik mengisikan background no copyright. Nah, gitu nanti otomatis muncul, nanti bisa di-download kayak gitu. Nah, karena apa? Karena YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta itu tidak bisa diputar di YouTube. Nah, oleh karena itu pastikan video dari kakak-kakak semua itu jika ada latar musiknya yang tidak ada hak ciptanya atau no copyright gitu ya Kak ya. Nah nih, langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Nih Kak, zoom besar, tak perbesar. Nanti ini PPT-nya saya kirim ya Kak ya. Sebentar, saya gedekan. Nih kan konten kan Kak, masuk di konten ya. Di studio kakak ya yang di YouTube ya. Nah nih, kunjungi studio YouTube. Lalu pilih konten. Pilih kontennya kakak. Dan pilih video yang ingin diperiksa. Setelah itu kakak tinggal klik aja nih. Nih, copyright-nya. Nah, pilih copyright. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video. Nah, ini. Di sini ya, Kak ya. Diklik copyright. Kalau udah ternyata nggak apa-apa nih, sudah no copyright, ya sudah, tidak masalah. Begitu, Kakak. Oke? Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, Kak, sebelum kita tutup? Ada yang tanyakan, Kak? Dari persiapan bukti karya? Nanti saya share ya, Kak ya. Nanti saya share terkait PPT ini. Terus saya share contoh praktik dari saya, gitu ya, Kak ya. Nanti bisa untuk acuan atau bisa dimodifikasi atau dikembangkan lebih baik lagi, juga lebih bagus ya Kak ya. Kayak gitu Kak. Kalau gitu mungkin cukup Kak ya, karena kita juga sudah lebih berapa ini. Tadi kita mulai jam 11 lebih 7 menit tadi kita mulai. Sudah semuanya, monggo silakan Kak kita tutup pertemuan tatap maya kita untuk persiapan bukti karya ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Semoga kakak-kakak semua diberikan kelancaran dalam membuat bukti karya ya Kak ya, tetap semangat, jaga kesehatan Kak. Ini baru musim hujan, semoga diberikan kelancaran. Oke kakak-kakak, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Kak. Silakan open kameranya Kak. Kak Is, di mana? Di SeaWorld itu Kak Is. Ya. Oke, Kak Doni, Kak Ranti, Kak Ari. Kak Doni pakai pensi. Mas Doni. Gus Doni. Gus Doni. Gus Doni. Gus Doni kayaknya. Oke, Kak Dia mungkin Moletnya diketokke Pak Deni. Jangan. Molet ya iki. Kok enggak bisa? Kak Ranti udah open kamera belum ya? Belum muncul. Sudah saya klik tapi kok enggak bisa ya? Oh, mungkin jaringannya Kak. Oh, Kak Ari juga belum nih, Kak Ari tadi. Oh, Kak Ari sudah. Kak Dia? Sinyal Pak, jaringan. Oh, itu udah muncul kok Kak Ari. Nah, berhubung Kak Doni pakai pecis nih, kita posenya berdoa ya Bapak Ibu, semoga berjalan dengan lancar. Ya. Oke, monggo silakan posisinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Alhamdulillah sudah terlewati untuk
tatap maya kita hari ini dengan lancar ya. Sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa bertanya di grup ya, nggih. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niki. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat ya Kak. Assalamualaikum. Kemarin diundang ke Jakarta, selamat. Ya, makasih Kak Isti. Besok Kak Isti tahun depan loh, kakak-kakak semua harus ada loh ini. Mewakili PAUD, SD, SMP, SMK ya Kak ya. Ikut, ya. Kak Doni mungkin bisa jadi Kak Doni. Oke Kak Doni. Kak Rizky nih. Izin ya Kak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Izin Kak Niki, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Izin lah Kak Niki. Oke.